Mukhang enjoy na enjoy ka kagabi eh. Fuck you! Alam ka, tara. Salamat ah. Kailangan mo itong patayin. Selanjutnya ada seorang gadis cantik bernama Jess yang juga berasal dari Filipina tiba-tiba menghampiri Bib yang sudah tak sadarkan diri. Dengan usahanya, Bib kemudian dibawa menuju ke rumahnya. Jess khawatir dengan luka yang dialami oleh Bib. Jessie pun membersihkan dan mengobatinya. Namun tiba-tiba mantan kekasih Jess yaitu Jack datang dan coba membujuk Jess untuk melakukan adegan yang kita inginkan. Namun Jess menolak tawaran Jack yang menyebabkan sedikit perbacotan di antara mereka. Sebelum Jack pergi, ia pun mengancam Jess dan berjanji akan mendeportasinya ke Filipina jika Jess terus menolak melakukan adegan dengannya. Jess kemudian menceritakan bahwa awalnya dia berniat melamar pekerjaan sebagai guru, namun setibanya di Thailand, Jessie merasa terpaksa menjalin hubungan tanpa status dengan Jack untuk mendapatkan jaminan agar tidak dideportasi ke Filipina. Meski terpaksa, Jessie berusaha menjalani hidup di Thailand dengan harapan kehidupan yang akan membaik. Keesokan paginya, dengan petunjuk dan handphone yang dipinjamkan oleh Jessie, Bib memulai perjalanan mencari tempat alamat pekerja. Setelah mencari cukup lama, Bib menerima kenyataan pahit bahwa perusahaan tersebut sebenarnya tidak sedang membutuhkan lowongan pekerjaan baru. Jess yang memahami kekecewaan Bib pun mengajaknya berjalan-jalan mengelilingi kota Bangkok. Awalnya Bib ragu karena tidak memiliki uang setelah kejadian semalam. Suasana kota yang hangat dan menyenangkan membuat mereka terbawa suasana, dan malam itu mereka pun melakukan adegan yang kita inginkan. Setelah puas, mereka melanjutkan dengan obrolan santai tentang berbagai hal. Bib juga menanyakan tentang tanda lahir di bagian dada yang dimiliki oleh si Jess, dan Jess menjelaskan bahwa itu akan mempermudah pencarian jika suatu saat dia menghilang. Pagi harinya, Jess mengantarkan Bib ke stasiun kereta karena Bib mendapatkan pekerjaan baru di luar kota. Sebelum berangkat, Bib mengembalikan handphone yang pernah dipinjamnya dari Jessie. Bib berjanji akan membeli handphone baru setelah menerima gaji dan akan menghubungi si Jess. Dia juga berkomitmen untuk mengunjungi Jess saat mendapatkan hari libur. Kebersamaan mereka di kota Bangkok meninggalkan kenangan manis, dan keduanya berharap bisa bertemu lagi di suatu saat nanti. Setelah beberapa bulan kemudian, terlihat Bib kini bekerja sebagai cleaning service di sebuah arena tinju yang akan digunakan untuk pertandingan. Lalu beberapa hari kemudian, Bib akhirnya mendapatkan hari liburnya. Dengan semangat, Bib berangkat menaiki kereta menuju tempat tinggal Jess. Namun begitu tiba di sana, dia mendapati rumah Jessie terkunci dan Jessie tidak bisa dihubungi. Karena galau, Bib pun pergi ke bar untuk menenangkan dirinya. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Ia pun langsung mengajak wanita itu untuk melakukan adegan yang kita inginkan. Setelah itu, Bib secara tidak sengaja melihat mantan kekasih Jess yang berada di tempat itu. Bib berpikir bahwa pria itulah yang mungkin telah melaporkan Jessie ke polisi sehingga akhirnya Jessie dideportasi. Bib kemudian memutuskan untuk mengikuti Jack. Dan saat berada di tempat yang sepi, Bib secara tiba-tiba menyerang Jack. Menyadari bahwa Jack telah meninggal, Bib pun langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Beberapa hari kemudian, Bib meninggalkan kota Bangkok dan kembali pulang ke Filipina. Namun bukannya langsung pulang, Bib malah meminta izin kepada pamannya untuk tinggal sementara di kota Manila. Pada suatu malam, Bib melihat pamannya sedang bermain taruhan secara streaming melalui sebuah handphone. Dari sinilah sang paman memperkenalkan sebuah situs yang memamerkan gadis-gadis muda yang sedang memperlihatkan kecantikan mereka. Bib mulai menjelajahi situs tersebut dan secara tidak sengaja ia menemukan seorang gadis dengan tanda lahir yang sama dengan si Jessie. Bib merasa yakin bahwa gadis di balik topeng itu adalah si Jessie. Lalu dengan tekad, Bib memutuskan untuk mulai mencarinya. Bib pun mendatangi kantor polisi dan melaporkan kehilangan Jessie yang tiba-tiba. Dengan menggunakan situs web tersebut, Bib berhasil mengumpulkan informasi tentang tempat tinggal para gadis streamer itu. Lalu Bib melanjutkan pencariannya. Dan saat tiba di lokasi, Bib berpura-pura ingin melamar sebagai anggota IT dan dia berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut.
Bib kemudian dipertemukan dengan Kate, seorang wanita dengan tanda lahir yang mirip dengan Jessie. Meskipun awalnya berharap menemukan Jess, justru di sini Kate sama sekali tidak mengenal Jessie. Namun meskipun kecewa, tetapi Bib ingin menjalin hubungan pertemanan dengan si Kate. Berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Jessie yang sebelumnya dideportasi. Beberapa hari kemudian, Bib kembali mengunjungi tempat tersebut. Di sana ia bertemu dengan si Nina, si operator pengurus gadis-gadis tempat Kate bekerja. Dan saat itu, Nina memberikan nomor telepon dan berniat akan memberikan pekerjaan kepada si Bib. Lalu setelah pertimbangan lebih lanjut, Bib memutuskan untuk menghubungi Nina dan bersedia bekerja sama dengannya. Lalu saat pekerjaan akan dimulai dan Bib nampak siap menjalankan tugas yang diberikan oleh Nina, kemudian mereka berdua berkeliling di tempat tersebut. Dan saat Bib pergi ke kamar mandi, Nina secara tiba-tiba menyusul Bib dan mengajaknya melakukan adegan yang kita inginkan. Seiring berjalannya waktu, Bib terlihat semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ditambah lagi tugas sampingan untuk melayani Nina setiap Nina mau melakukan adegan itu. Suatu hari dalam sebuah momen adegan Bib dan Nina, Kate secara tidak sengaja melihat mereka. Akibat kejadian tersebut, Kate akhirnya marah dan percekcokan antara Kate dan Bib pun terjadi. Meskipun Bib berusaha meyakinkan Kate bahwa ia sangat mencintainya, namun Kate justru semakin emosi dan pergi meninggalkan Bib. Keesokan harinya, Bib mendatangi tempat tinggal Kate, tetapi Bib tidak menemukan keberadaannya. Handphone Kate juga tidak bisa dihubungi dan teman-temannya memberitahu Bib bahwa Kate tidak pulang dari semalam. Bib yang merasa putus asa memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi dan meminta bantuan dari seseorang yang pernah membantunya. Di sini ia mengetahui bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai Kate, ia harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh si Intel, yaitu melakukan pertunjukan pertarungan yang merupakan rencana dari si Nina. Ternyata Intel dan Nina bekerja sama untuk menciptakan pertunjukan yang memberikan bayaran sangat besar bagi Bib. Bib diminta untuk berpura-pura kalah dan terluka demi memenangkan sejumlah uang fantastis. Ini adalah jenis pertandingan yang dipertaruhkan dan Bib menjadi penentu agar keuntungan mereka berlipat ganda. Setelah itu, Bib pun mengikuti seorang petarung bernama si Ajo. Ketika di tempat sepi, Bib langsung menghajar Ajo. Ajo ini adalah adik dari si Jessie cuy. Di kejadian inilah terungkap bahwa Kate adalah Jessie yang telah mengubah penampilannya. Tanda yang ada di dada memang tidak salah dan Bib juga sedikit punya prasangka tentang itu dari awal. Melalui Ajo, Bib akhirnya bertemu dengan Kate secara diam. Di sini Kate mengungkapkan bahwa Intel yang sangat dipercayainya bekerja sama dengan Nina untuk menyingkirkannya. Kate yang terlihat buru-buru memberikan pesan kepada Bib untuk bertemu di tempat biasa jika Bib berhasil selamat dari pertarungan tersebut. Pada hari pertunjukan, Bib awalnya mengikuti skenario yang direncanakan oleh Nina dan Intel. Namun di tengah-tengah pertunjukan, Bib pun membelot dan keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Saat itu, Bib menghajar lawannya hingga membuat Nina dan Intel terkejut. Setelah itu, Bib pun kemudian melarikan diri dari arena pertempuran. Dan beberapa hari kemudian, setelah pertunjukan itu, Bib kembali mengunjungi kota Bangkok. Saat ia turun dari kereta, ternyata di seberang sana terlihat Kate yang sedang menunggu kedatangan si Bib. Mereka akhirnya bertemu di tempat biasa dan melanjutkan kisah cinta mereka yang penuh liku dan perjuangan. Dan film pun selesai.